Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora bersama dengan para pengikutnya meninggalkan hutan kecil yang terlalu dekat dengan desa. Mereka pergi ke arah timur, mencari tempat yang lebih aman untuk beristirahat, menyembuhkan luka-luka Resi Amista. Dan perjalanan mereka justru menuju hutan, di mana Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna berada. Hamba kira hutan ini cukup aman, tuanku. Kita beristirahat di sini saja. Iya. Kita masuk lebih ke dalam lagi. Ayolah. Oh, lihat itu, tuanku. Sebuah gua yang sangat besar. Iya. Gua yang baik untuk tempat persembunyian. Iya. Gua itu kelihatan hanya dari sudut sebelah sana. Bagus. Sebuah tempat yang cukup tersembunyi. Periksa dan bersihkanlah gua itu, Langkan. Baik, tuanku. Oh, mari adik-adikku. Silakan, tuanku. Gua itu cukup bersih dan aman. Silakan, tuan. Suraprabha, tolong Resi Amista turun dari kudanya. Hamba tidaklah terlalu lemah seperti yang Tuan sangka. Lihatlah, hamba masih sanggup untuk melompat dari atas kuda itu. Iya, jangan terlalu memaksakan diri, Amista. Beristirahatlah. Ampun, tuanku. Semua itu hamba lakukan hanyalah agar tuanku tidaklah terlalu mencemaskan keadaan hamba. Kekuatan hamba akan pulih kembali esok pagi. Hamba akan bersemedi, tuanku. Iya, aku juga ingin beristirahat. Kalian jagalah tempat ini. Dan ingat, aku tidak ingin kalian bertengkar sebagaimana tadi malam. Baik, tuanku. Sementara itu tidak jauh dari tempat Prabu Sora beristirahat, Anting Wulan masih saja duduk termenung, tanpa menghiraukan Raden Sakapalwaguna yang tergolek pingsan di sampingnya. Kau harus mampu mengalahkan diriku, Kakang. Kau harus dapat mengalahkan diriku. Baru aku akan menerima cintamu. Apakah benar kata-katamu itu, hai Anting Wulan? Apakah saat ini kepandaiannya masih berada di bawah tingkat kepandaianmu? Apakah kau akan dapat mengalahkan dirinya jika kau bertanding secara jujur? Aku mengalahkannya secara jujur. Aku tidak berbuat curang. Dia belum dapat mengalahkan aku. Kepandaiannya masih di bawah tingkat kepandaianku. Bersikaplah lebih jujur lagi, Anting Wulan. Bersikaplah lebih jujur lagi. Aku jujur. Aku mengalahkannya secara kesatria. Kau mengalahkannya bukan dengan cara kesatria. Kau telah melukai dirinya manakala ia dalam keadaan lengah dan tidak siap.
berlaku curang, Anting Wulan. Kau bertarung bukan dengan caramu. Kau bertarung tidak secara kesatria. Dia belum bisa mengalahkan diriku. Dia belum bisa mengalahkan diriku. Memang, dia belum dapat mengalahkan dirimu. Tapi, kau pun tidak akan mungkin dapat mengalahkannya dengan mudah saat ini. Dia telah menguasai ilmu jala sukma secara sempurna. Kau tidak akan mudah mengalahkannya, Anting Wulan. Kepandiannya saat ini hampir tidak berbeda dengan kepandianmu. Ya, memang kepandiannya saat ini sangatlah tinggi. Kepandiannya hampir mungkin mengalahkan kepandianku. Dan jika kau berlaku jujur, kelingahanmu tadi akan menjadi kekalahan. Jika saja kakangmu meneruskan serangan-serangannya. Kau sudah kalah, Anting Wulan. Kau sudah berhasil ditundukkan kakangmu. Dan kau harus menyadari itu. Ya, aku memang sudah kalah. Aku telah berlaku curang pada Kakang Saka. Aku berdosa padanya. Aku harus menyadarkannya. Aku harus menolongnya. Kau sudah sadar, Kakang? Kakang? Haus. Tolong. Air. Ambilkan aku air. Baiklah, Kakang. Tunggulah sebentar. Aku akan mencarikan air untukmu. Anting Wulan kemudian berlari cepat mencari air untuk kakangnya. Beberapa saat ia berkeliling, akhirnya ia berhasil mendapatkan air dari sebuah sungai kecil. Akan tetapi, ketika ia tiba kembali di tempat mana ia tinggalkan kakangnya, jantungnya berdenyut cepat ketika mengetahui kakangnya tidak lagi berada di tempat semula. Kakang? Apa yang telah terjadi dengan Kakang Saka? Tidak mungkin ia meninggalkan tempat ini. Keadaan tubuhnya terlampau lemah. Pastilah ada sesuatu yang terjadi dengannya. Aku akan mencarinya di sekitar tempat ini. Dewata aku, selamatkanlah Kakang Saka. Hindarilah ia dari celaka dan derita. Aku berdosa. Aku bersalah jika sampai terjadi apa-apa dengan Kakang Saka. Pastilah ada seseorang yang menemukannya dan membawanya pergi. Ya, aku harus berhati-hati. Kepandianku belum lagi pulih. Hari sudah menjelang senja. Kemanakah aku harus mencarinya lagi? Hampir seluruh tempat di sekitar hutan ini sudah kujelajahi. Tapi aku... ada orang. Siapakah itu? Kelihatannya dia hanya berdiri dan berputar-putar di situ. Agaknya orang itu sedang berjaga-jaga.
kulihat lebih dekat lagi. Hei, sepertinya aku mengenal orang itu. Iya, aku mengenal laki-laki itu. Iya, dia adalah Paman Suraprabha. Iya, Paman Suraprabha, salah seorang pembantu utama dari Prabu Sora. Dia kelihatan sedang berjaga-jaga. Apakah Prabu Sora dan Resi Amista juga berada di tempat ini? Aku akan melihatnya dari bagian lain. Ya. Agaknya di sudut sana, aku juga melihat seseorang yang juga tengah berjaga-jaga. Iya, aku mengenalnya. Laki-laki itu adalah salah seorang dari 7 orang murid Segoro Ireng yang menjadi lawan Kakang Saka. Iya, pastilah Prabu Sora berada di tempat ini. Lalu apakah hilangnya Kakang Saka ada hubungannya dengan mereka? Celaka. Berbahaya sekali keadaannya jika begitu. Aku tidak mungkin dapat membebaskannya dalam keadaan seperti ini. Dewata aku, apa yang harus kulakukan kini? Aku harus mengembalikan kekuatanku dahulu. Baru aku dapat memikirkan cara untuk membebaskan Kakang Saka. Aku harus mencari tempat yang cukup jauh agar tidak terganggu oleh mereka. Nah, kukira tempat ini cukup aman dan terlindung. Gelapnya malam tentu akan dapat menyelimuti dan membungkus tempat ini. Aku harus segera mengembalikan tenaga saktiku. Resi Amista pasti berada di tempat itu dan dalam keadaan terluka parah. Aku harus bersemedi. Baru saja Anting Wulan memejamkan mata dan mulai memusatkan pikirannya. Telinganya yang belum sepenuhnya tenggelam dalam pemusatan pikiran mendengar langkah kaki seseorang mendekati tempatnya bersemedi. Aku mendengar langkah seseorang yang mendekati tempatku. Langkahnya demikian berhati-hati. Agaknya ia sudah mengerti kehadiranku di tempat ini. Kaukah di situ, Nona Anting Wulan? Ini aku, Suraprabha. Aku tahu kau sedang dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Karena itu kuharapkan kau menyingkirlah lebih jauh lagi. Beberapa orang kawan-kawanku pasti akan meronda ke sekitar tempat ini. Kau pasti akan dapat ditemukannya. Apakah ia tengah memancingku untuk keluar dan kemudian menangkapku? Oh, baiklah. Jika kau tidak mau menemuiku, tapi dengarlah kata-kataku. Jauhi tempat ini. Aku pergi. Tunggu, Paman Sura. Jangan terlalu keras. 3 orang murid Segoro Ireng mempunyai telinga yang tajam.
Terima kasih atas peringatanmu, Paman Suraprabha. Tapi jika boleh aku tahu, mengapa kau menolongku? Itu adalah urusanku. Mengapa kau mengkhianati Prabu Sora junjunganmu? Jika kau tidak suka lagi dengannya, bukankah kau dapat meninggalkannya saat ini? Itu urusanku. Biarlah. Paman, apakah kawanku ada bersama kalian? Iya. Langkan murid dari Segoro Ireng itu telah menemukannya. Dia telah menemukan kakangmu yang merupakan orang yang dibenci, orang yang telah mengalahkannya. Paman, aku percaya kau adalah orang baik. Tolonglah kakangku, selamatkanlah dia. Tidak mungkin, Nona. Keadaanku di sana tidaklah berarti. Kau tolonglah jika kau memang benar-benar mampu. Maaf, aku harus segera kembali. Ingat, jauhilah tempat ini. Terima kasih, Paman Suraprabha. Malam menjadi semakin gelap. Anting Wulan perlahan-lahan merayap menjauhi tempat persembunyian Prabu Sora dan para pengikutnya. Dan setelah mendapatkan tempat yang jauh dan dirasa cukup aman, Anting Wulan mulai bersemedi, mencoba untuk mengembalikan kekuatannya hingga fajar menjelang. Alangkah segarnya tubuhku setelah semalam-malaman bersemedi. Tubuhku telah menjadi segar, tapi kekuatanku belum seluruhnya kembali. Rasa-rasanya tidak mungkin aku dapat menghadapi salah seorang dari mereka dengan keadaanku seperti ini. Tenagaku baru pulih sebagian saja. Mungkin jika aku terus bersemedi, malam nanti kekuatanku akan pulih seperti sedia kala. Tapi aku harus melihat keadaannya. Aku khawatir jika mereka meninggalkan hutan ini dan aku akan kehilangan Kakang Saka. Akan kulihat. Langkan, paksa dia untuk membuka mulut. Mengapa tubuhnya jadi terluka seperti itu? Baik, tuanku. Anak muda, kukira aku tidak perlu mengulang lagi pertanyaan itu. Kau pasti telah mengerti. Ayo jawablah. Mengapa kau jadi seperti ini? Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Aku sedang menderita sakit berat. Aku terjatuh dari pohon itu. Setan! Kau menganggap aku anak kecil dan juga Baginda. Jawablah dengan jujur, atau kau akan kubuat mampus dengan tubuh bengkak karena pukulanku.
Langkan, murid dari Segoro Ireng yang mendendam pada Raden Sakapalwaguna yang telah mengalahkannya, menjatuhkan pukulan-pukulan keras ke wajah dan tubuh Raden Sakapalwaguna. Akan tetapi, pemuda yang telah tak berdaya itu tetap saja tidak membuka mulutnya. Ia mengkhawatirkan keadaan Anting Wulan jika sampai tertangkap juga oleh Prabu Sora. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya?